Shalom, kita bertemu melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, hari Rabu 19 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dalam bahasa Batak, marhiti-hiti ibana dapat hita hirasni roha doh dalam masuk di bagasan roha napos na makaporsiai ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Apalagi kekecewaan kita datang akibat dari gagalnya idola kita. Ibarat pilkada yang sudah berlangsung pada November 2024 lalu. Tentu ada yang kita idolakan tidak dapat menduduki posisi yang diharapkan. Membuat kita sangat kecewa, bahkan merasa cita-cita kita sudah gagal. Tempat kita untuk berlindung sudah sirna. Seringkali kita menjadi kecil hati ketika pemimpin kita mengalami kekalahan. Kita membayangkan bahwa kita tidak akan bersama-sama lagi dengan sang pemimpin, lalu berpikir untuk mencari figur pemimpin lain. Perasaan itulah yang terjadi atas orang Kristen non-Yahudi ketika Paulus sebagai pemimpin mereka dipenjarakan. Itulah sebabnya Paulus menyurati mereka dari penjara dan menekankan kepada umat di Efesus bahwa penderitaan yang dialaminya bukan berarti kekalahan, tetapi kemuliaan. Walaupun pemimpin mereka Paulus telah dipenjara, namun iman mereka kepada Kristus tidak terpenjara. Landasan iman mereka bukan tertuju pada Paulus, akan tetapi harus tertuju kepada Yesus Kristus. Paulus mengarahkan mereka untuk lebih melihat kepada sosok Kristus dan bukan kepada dirinya sendiri, karena penderitaan yang dialami adalah demi Kristus. Penderitaan bagi Paulus menghasilkan kemenangan. Paulus menunjukkan dengan percaya kepada Kristus, ia memperoleh keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan dalam hidup ini. Tidak ada kegentaran sedikit pun di dalam hatinya. Kita harus mengakui bahwa hidup kita di dunia ini seringkali bergantung pada sosok manusia. Akibat dari hal itu membuat kita sering merasa gagal, cemas, kecewa, lalu ingin segera beralih ke tokoh lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menginginkan agar jemaat Efesus tidak kecewa dan akan meninggalkan imannya, akan tetapi agar tetap setia di dalam Kristus. Secara iman Kristen, kita diharuskan hanya bergantung kepada Kristus. Di dalam keakraban atau dalam perjumpaan kita dengannya setiap saat, kita akan merasakan keberanian yang kuat. Inilah keberanian yang mendorong peningkatan kepercayaan kita karena di dalamnya Kristus melindungi kita. Sungguh, Kristus melindungi kita walaupun keadaan di sekitar kita sangat mencemaskan. Banyak orang memperkirakan bahwa masa yang akan datang diliputi oleh serba ketidakpastian, sehingga tidak sedikit orang menjadi khawatir. Ingatlah bahwa situasi yang mengkhawatirkan tidaklah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita harus tetap menatap kepada Kristus. Kita harus memandang jalan penderitaannya sebagai jalan yang membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Dengan menatap jalan Kristus, kita mempunyai dasar yang kuat untuk seluruh proses perjuangan iman kita. Bahkan dengan memandang Kristus, kita akan beroleh keberanian untuk percaya.
Keberanian percaya yang datang dari Kristus tidak mungkin tergoyahkan oleh situasi apa yang terjadi. Di dalam Dia kita mendapat jaminan kemenangan untuk mengalami dan menghadapi pergumulan kita. Menjalani hidup sebagai orang Kristen di tengah masyarakat memang tidak mudah. Jangan ragu dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Tetap akui Yesus Kristus adalah Tuhan penyelamat kita. Upahnya adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kami, kiranya Engkau selalu memampukan kami untuk dapat memenangkan iman kami di saat timbul keraguan dan ketidakpastian. Hanya Engkaulah tumpuan dan andalan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.